Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya menjelang kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di siang hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh. Salah satu amal saleh yang mulia menjadi kewajiban kita setiap muslim dan muslimah, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu, dan juga untuk merefresh kembali, menyumbangkan keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka majelis ini patut disebut sebagai majelis penyudut iman. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapa saja yang meniti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini alhamdulillah kajian kita ini diramaikan dengan mesin yang ada di samping kita ini, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pelajari di siang hari ini bisa kita serap dengan maksimal. Dibuat suara ini kayak kata saya sendiri masih sanksi ragu nih, suaranya sampai atau tidak. Ini saya kayak ngomong sendiri aja nih. Saya ngomong di sini, situ nggak kedengeran. Dan saya sendiri tidak mendengar apa yang saya katakan. Itu apa lagi jelas ini? Terdengar atau tidak? Dengar ya, jelas. Iya, kalau terdengar ya alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita di siang hari ini seperti yang sudah di-share, yaitu terkait tarbiyah imaniyah. Tarbiyah pendidikan imaniyah, iman. Tarbiyah iman. Apa yang dimaksud dengan tarbiyah imaniyah itu? Tarbiyah imaniyah itu adalah al-irtiqa bil aqwal al-imaniyah lil muslim,
yaitu peningkatan keadaan iman bagi setiap muslim, terutama adalah bagi para pemuda, dan juga merawat pohon keimanan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dalam hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala Dia sudah memberikan keimanan kepada kita, tarbiyah imaniyah, tarbiyah al-imaniyah. Jadi bagaimana dan merawat pohon keimanan itu supaya tumbuh besar dan kuat dalam diri kita. Karena kuat dan tidaknya iman seseorang itu juga bergantung kepada tarbiyah, sekolah tarbiyah terhadap keimanan. Tentunya satu dengan yang lain, meskipun sama-sama lahir dalam keadaan beriman, dia akan sungguh kebal dengan keimanannya. Ada yang keimanannya itu sangat kuat, tapi ada juga yang keimanannya itu tidak begitu kuat. Oleh karena itu, fungsi dari tarbiyah imaniyah itu adalah bagaimana menjaga pohon keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita semua itu supaya semakin besar, makin lama semakin menguat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Jika beliau berdakwah di Mekah, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada penduduk Mekah ketika itu adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang iman. Utamanya adalah iman kepada hari akhir, adanya kehidupan setelah mati. 13 tahun lamanya di Mekah, ayat-ayat yang turun itu kebanyakan membahas tentang keimanan. Dan lebih khusus lagi adalah keimanan dan adanya hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Kita bisa perhatikan ibu yang sudah menghafal juz amma, juz 30 nih. Ya, dari surat An-Naba sampai surat An-Nas itu sebagian besar suratnya itu membahas tentang hari kiamat. Kemudian nanti diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dan menghisab, menghitung semua amal perbuatan manusia. Itu semua adalah iman. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kaum muslimin di Mekah. Dakwah Rasulullah di Mekah yang pertama itu adalah berkaitan dengan keimanan. Manakala keimanan seseorang terhadap hari akhir, yakin dengan kehidupan setelah mati, semakin kuat keimanan terhadap kehidupan setelah mati, maka semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal itu juga akan semakin besar. Pun begitu sebaliknya, kalau keimanan seseorang terhadap hari akhir itu lemah, apalagi dia mengalami keraguan dalam dirinya, dia ragu akan adanya kehidupan setelah mati, maka semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal itu juga akan semakin melemah. Bahkan nikmat dan tidaknya seseorang dalam beramal beribadah, amal apapun itu, yang itu tergolong amal soleh, itu juga bergantung kepada kuat dan tidaknya keimanan seseorang itu akan adanya kehidupan setelah mati. Orang yang percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, itu berbeda dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya dengan adanya surga dan neraka dengan keyakinan yang kuat itu disentil tetap tidak bisa bergerak. Hanya cuma mendapatkan kata-kata sindiran, dia akan sudah tersadarkan. Tapi orang yang tidak punya keimanan, keyakinan kehidupan setelah mati, diuprah-uprah ngoten niku nggih, kira semangat. Nah, itu fungsi dari tarbiyah
iman. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat sering berkata kepada sahabat yang lain, bagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, seseorang berkata kepada saudaranya, ijlis bina nu'min sa'atan wa yajlisuna yadhkuruna Allah azza wa jalla. Mari duduk bersama kami, kita beriman sejenak. Maksudnya kita memperbarui iman. Seperti dengan adanya majelis-majelis iman seperti ini, fungsinya adalah untuk meriset kembali, memperbarui kembali, menguatkan iman kembali. Yang terkadang di luar sana iman itu mulai runtuh. Fungsinya majelis seperti ini adalah untuk membangkitkan, menyegarkan kembali keimanan. Itu dulu para sahabat. Apalagi di zaman kita seperti ini, makanya majelis keimanan itu sangat bermakna dan sangat penting sekali. Sehingga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman untuk memiliki bobot yang besar. Di iman itu kalau ditimbang dengan amal-amal yang lain, itu bobotnya sangat jauh. Kita bisa melihat dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti contohnya disebutkan Allah dalam surat Ali Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun wa la yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wa la muqtada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya, kafir di sini berarti kan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Rasulullah sebagai Rasulnya, tidak mengakui kitabullah sebagai kitab yang Allah turunkan padanya, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak diterima apapun dari mereka itu. Ketika di akhirat, amal kebaikannya tidak diterima. Wala yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban. Meskipun itu seberat emas seisi bumi. Emas itu tidak sekilo tadi pun tidak. Tapi gram saja harganya sudah 1 juta, kalau 24 karat. Sekilo kita nih. Apalagi seisi bumi. Seisi bumi emas itu, ibarat amal kebaikan seisi bumi itu jika dibandingkan dengan keimanan, itu tidak ada bandingannya. Maka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, besok mau menebus kekafirannya itu dengan kebaikan seisi bumi seperti emas seisi bumi, wala yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wala muqtada bih. Allah tegaskan lagi, ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan mereka itu tidak memiliki penolong satu pun. Di awal kebaikan orang-orang kafir, amal sosialnya, perbuatan baiknya, itu jika ditimbang dengan kekafirannya, artinya itu dia tidak memiliki iman. Kekafiran itu lawan dari iman. Tidak ditimbang, itu jauh lebih berat kekafirannya. Maka sebaliknya orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan, orang yang memiliki keimanan, itu pasti akan masuk ke dalam surga. Orang yang punya keimanan itu pasti akan masuk ke dalam surga. Meskipun
dia itu melaksanakan atau melakukan hal yang kemaksiatan. Orang yang di dalam hatinya itu ada timbul keimanan, dia melapatkan la ilaha illallah, itu pasti nanti dapat jatah enggak. Ada bobot yang balik, ada bobot yang kendala. Dan karena itu iman ini menjadi bobot yang sangat berat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menjadi sahabat yang paling unggul dari sahabat-sahabat yang lain. Itu karena keimanannya, bukan karena sholatnya, bukan karena saumnya, bukan karena sedekah dan yang lain. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang pastinya dalam ibadah, dalam sedekah, dalam yang lain itu pasti juga baik. Tapi masih banyak sahabat yang lain yang sedekahnya lebih besar daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ada sahabat yang lain sholatnya lebih rajin dari Abu Bakar As-Siddiq, puasanya lebih rajin. Bahkan ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, aku puasa tidak berbuka, aku sholat malam tidak tidur, dan aku tidak menikah kepada seorang wanita. Kata Rasulullah itu. Akan tetapi aku puasa dan berbuka, aku sholat malam tapi juga tidur, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi ada sahabat yang saking semangatnya itu seperti itu, pengen ibadah terus itu. Bahkan Abu Darda dalam riwayat, Abu Darda ini dulu sahabat dari Salman Al-Farisi. Itu dalam ibadah itu sampai lupa istrinya. Kalau siang puasa, kalau malam sholat terus. Istrinya sampai bajunya lubang bolong itu juga, jomplang-jampling itu juga kurang perhatian karena sergap ibadah. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain kalau dari sisi ibadah itu lebih kuat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ulama sepakat, semuanya sepakat kaum muslimin, orang atau sahabat yang paling mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in senior itu berkata, "Ma sabaqahu bi salatin wala siyam, walakin bima waqara fi qalbihi minal iman." Abu Bakar itu tidak unggul dari sahabat-sahabat yang lain itu dengan sholatnya, juga bukan dengan puasanya, tapi dengan keimanan yang ada dalam hatinya, keyakinan yang memujam, yang kuat, mengakar kuat dalam hatinya. Itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu unggul dari sahabat-sahabat yang lain. Artinya kalau Abu Bakar ini beramal soleh, apapun amal soleh itu akarnya, fondasinya, landasannya itu adalah iman yang kuat. Semua dia lakukan itu karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah fungsi dari keimanan dalam suatu hal. Ketika dia beramal, itu landasannya adalah iman. Ketika dia berakhlak baik, itu landasannya adalah iman. Maka man aqadillah, siapa yang memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan begitu seterusnya. Apa dia lakukan karena Allah, itu karena iman, maka istakmalal iman, maka telah sempurna keimanannya. Iman yang seperti ini yang perlu ditarbiyah, yang perlu ditingkatkan, yang perlu dikuatkan. Salah satu bukti Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki keimanan yang kuat adalah kejadian Isra Mi'raj. Kita semua ingat dengan kejadian Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha dalam waktu 1 malam. 1 malam. Hal yang sangat susah pikirkan manusia. Bagaimana dalam waktu 1 malam bisa menempuh perjalanan sejauh ini. Ketika itu gonjang di Mekah.
mendengar kabar itu. Apalagi orang-orang kafir. Mungkin juga sebagian kaum muslimin ada juga yang kunjak. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar kabar itu, siapa yang mengucapkan? Siapa yang mencerita? Rasulullah Muhammad. Kalau Rasulullah yang bercerita, Rasulullah yang bicara, maka aku adalah orang yang pertama kali mempercayai. Aku adalah orang yang percaya. Ini adalah iman. Jadi kekuatan keimanan yang ada dalam hati itu bisa menentukan sikap seseorang. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat semuanya bersedih, termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena saking sedihnya sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad itu mati dan wafat, dipenggal lehernya. Karena saking sayang kepada Rasulullah, aku tidak percaya dengan itu. Sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kekuatan keimanannya, keteguhannya, datang masuk melihat kondisi Rasulullah dan sudah tidak bernafas, dengan tanda-tanda beliau sudah tidak hidup lagi. Abu Bakar keluar di hadapan manusia, mengucapkan di hadapan manusia, membaca sebuah ayat yang disebutkan Allah dalam surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad itu hanyalah seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau beliau itu wafat kalian akan kembali murtad? Maka siapa yang murtad dari agamanya sedikit pun tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala, menimpakan mudarat kepada Allah Subhanahu sedikit pun tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Maka seketika itu para sahabat termasuk di antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menangis dan sungguh menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat. Mereka mengatakan seolah-olah baru hari ini aku mendengar firman Allah ini, padahal ayat ini sudah turun jauh hari sebelumnya. Itulah keimanan, keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebelum beliau meninggal itu ingin mengirim suatu pasukan dalam suatu peperangan besar untuk melawan Romawi. Saat itu yang ditunjuk sebagai seorang komandan, sebagai komandannya itu adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini belum genap usia 20 tahun, masih muda. Tapi itu guru Rasulullah SAW meninggal. Setelah beliau wafat, para sahabat ini meragukan kemampuan dari Usamah bin Zaid. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak. Beliau tetap memberangkatkan pasukan itu di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Karena ini adalah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah yang memilih, Rasulullah yang mengangkat, Rasulullah yang perintahkan, pasti ini bukan hal yang main-main. Karena keimanan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling mulia. Orang yang selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keimanan. Kalau sekarang kita bisa melihat atau kita sendiri di zaman kita ini, contohnya adalah
keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dari awal, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua yang disebutkan itu semuanya benar, dan semua kita yakini, sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah iman. Kinten-kinten pun nama tadi sudah seperti itu ibu-ibu. Ada wawas Quran itu, kalau kita baca Quran itu ayat per ayatnya itu kita percayai satu persatu. Sudah seperti itu atau belum? Itulah keimanan. Jadi apa yang disebutkan Al-Quran dari awal sampai akhir, semuanya yang kita baca itu semua kita yakini, kita pahami, kita yakini. Karena Quran itu hak, yang menurunkan zat yang maha hak. Rasul yang diutus adalah Rasul yang hak. Maka semua isi Quran adalah hak. Ketika Quran mengabarkan ada kehidupan setelah mati, yakin dengan seyakin-yakinnya. Quran mengabarkan ada malaikat, yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika Quran mengabarkan tidak ada agama yang hak selain agama Islam, yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka itu adalah keimanannya, yakin dengan seyakin-yakinnya. Orang yang kafir mati dalam keadaan kafir itu masuk ke dalam neraka, yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika Allah menentukan hukum, itulah hukum yang terbaik. Ketika Allah memberikan putusan, itu putusan yang terbaik. Ketika Allah memberikan suatu aturan, itu aturan yang terbaik. Allah berikan perintah, itu perintah yang bijaksana. Ketika Allah berikan larangan, itu larangan yang bijaksana. Dan begitu seterusnya. Itulah iman. Tidak pernah muncul suudzon sedikit pun. Tidak ada prasangka yang buruk terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan. Nah, sekarang ini ada banyak orang yang mengaku Islam, KTP-nya itu ditulis Islam, tapi dia suudzon kepada Allah. Bagaimana bentuk suudzonnya? Bentuk suudzonnya itu dia berprasangka buruk terhadap sebagian dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebagian dari aturan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk diamalkan, dilaksanakan, dipraktekkan di zaman kita ini. Berarti dia suudzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, bahwa Allah itu kurang bijaksana. Hukum Allah hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad saja. Adapun zaman setelahnya itu sudah tidak relevan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak tahu bahwa manusia itu akan hidup. Artinya itu kehidupan manusia itu sampai hari kiamat. Apa hanya manusia ketika itu yang diatur oleh Allah? Itu iman. Iman. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, yakni saya ngendikan itu Rasulullah pun orang yakin. Itulah yang benar. Apapun yang menyelisih Al-Quranul Karim, apapun yang menyelisih hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang pemahamannya itu jelas, berarti itu adalah sesuatu yang salah. Kita yakini dengan seyakinnya. Itulah iman. Itulah dulu keimanan yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga beliau punya posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi di atas sahabat-sahabat yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baik dan tidaknya seseorang itu seharusnya diukur pertama itu dari keimanannya, bukan yang lain. Kalau sekarang orang itu kadang mengukur baik dan tidaknya seseorang itu bisa dari sosialnya, karena dia suka memberi, karena dia suka berbagi, karena dia itu perhatian, akhlak yang baik itu sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi dalam Quran, parameter dan ukur kebaikan seseorang itu yang pertama itu diukur dari akidahnya, dari imannya. Itu dulu. Mau sebaik apapun orang itu kalau tidak punya keimanan, ya tetap aja jelek. Rasulullah itu orang yang paling baik di Mekah.
Tapi kenapa dianggap sebagai orang yang tidak baik? Karena masyarakatnya nggak baik. Maka terkadang ada orang baik itu dianggap nggak baik karena masyarakatnya nggak baik. Tidak selalu orang baik itu dianggap baik. Rasulullah adalah manusia terbaik ketika itu. Manusia pilihan Allah. Itu sudah diakui, pengakuan dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau itu memiliki akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Namun begitu di Mekah Rasulullah itu harus terusir. Berarti baik dan tidak itu bukan diukur dari seberapa banyak orang yang menganggap dia baik atau tidak. Tergantung. Masyarakat yang baik akan menganggap orang yang baik itu baik. Masyarakat yang buruk itu akan menganggap orang yang baik itu nggak baik, karena dia benalu di masyarakat. Setiap ada kesepakatan yang nggak baik, dia pasti akan menolak. Orang yang baik pasti seperti itu, tidak suka dengan kemaksiatan, maka dia bisa menjadi penghalang, penalu di masyarakat. Karena masyarakat yang tidak baik, maka dia pun dinilai tidak baik. Dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridha manusia. Tapi ada orang yang mencari ridha manusia, meninggalkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baik dan tidaknya seseorang pertama diukur dari imannya. Kualitas seseorang itu dinilai pertama dari keimanannya. Imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik dan tidak yang sebenarnya. Kalau baik dan tidak itu hanya dinilai dari amalannya, itu bukan Abu Bakar nanti yang paling mulia. Kalau yang baik dan tidak itu semata-mata dinilai dari sosialnya, mungkin orang terbaik di Makkah ketika itu Abu Jahal. Iman yang pertama, iman yang selalu ditarbiyah, selalu dinaikkan. Bahkan semua yang dia lakukan ibadahnya itu landasannya adalah karena keimanan. Ketika dia berakhlak yang baik itu landasannya adalah karena keimanan. Itu adalah seorang yang sempurna imannya. Maka dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini salah satu gambar kesempurnaan iman yang ada pada seseorang. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia punya perasaan apa? Dia itu senang kalau saudaranya itu mendapatkan seperti apa yang didapatkan. Karena orang yang melandasi semuanya itu dengan keimanan, dia susah untuk iri kepada orang lain dalam urusan-urusan duniawi. Iri dalam urusan kebaikan amal ibadah sangat dianjurkan. Iri kepada ahlul Quran sangat dianjurkan. Iri kepada orang yang ahli sedekah sangat dianjurkan. La hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahul Quran dan warajulun atahu Allahu mala. Orang yang Allah berikan Al-Quran, Allah berikan ilmu, kemudian dia baca siang dan malam hari. Orang yang Allah berikan harta, disedekahkan pagi, siang, malam hari. Ini yang diajarkan. Tapi keimanan itu tidak menafikan keimanan. Tapi iri terhadap urusan dunia, nah itu bisa menjadi pertanda kurang sempurnanya iman seseorang. Ketika memberi itu memberi karena Allah. Ketika mencintai karena Allah. Ketika kumpulnya itu karena Allah. Ketika dia mendatangi suatu apapun itu karena Allah. Bersaudara, bersahabat, itu landasannya karena Allah. Maka seperti itulah yang sempurna. Dan itu perlu tarbiyah, perlu ditarbiyah, perlu dinaikkan terus. Itu berproses. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi pertama kali untuk mengukur baik dan tidaknya diri kita ini, pertama
itu dengan keimanan kita dulu. Kalau keimanan kita sudah kuat, insya Allah yang kedua, pilar yang kedua adalah ibadah. Pastinya ibadah kita juga akan baik. Kalau iman seseorang itu baik, merembet, pasti nanti ibadahnya baik. Gak mungkin orang baik kok, imannya baik kok ibadahnya enggak baik, itu enggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti semakin tinggi keimanan seseorang, kalau imannya itu benar, pasti nanti dalam hal ibadah dia akan semakin baik. Dalam halal dan haram dia pasti akan semakin bisa menjaga. Nggak ada orang imannya baik tinggi kok sholat 5 waktu kedadaran, apalagi sampai nggak sholat, tidak mungkin. Orang percaya, semakin percaya dengan adanya hari kiamat, hari pembalasan, pasti nanti amal ibadah semakin dia akan semakin percaya. Sedekah juga nanti pasti ada balasnya, semakin kuat keyakinannya, maka semakin ringan dia dalam beramal. Kalau bagi seorang ibu-ibu terutama, fungsinya terutama dalam ibadah dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam mendidik anak. Bisa nggak kira-kira ini landasan iman itu lebih mendominasi daripada landasan karena perkewuh dengan suami gitu. Ngomong isah-isah, nyapu, ngepel, mendidik anak, ngajari anak. Landasan keimanan ini karena berpahala, karena ini perintah Allah, karena ini sebagai bekal di akhirat. Itu bagaimana bisa menjadi lebih kuat itu daripada rasa-rasa berkewuh dengan suami. Masuk jadi bisu ini. Ketika itu sudah semakin kuat, itu bertanda kesempurnaan iman. Maka iman semakin tinggi, dia akan semakin bersemangat dalam beramal. Bahkan dalam beramal pun orang saksain. Dia itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak. Orang yang punya keimanan yang baik, yang mentarbiah imannya, menambah imannya terus itu, dia pastinya dalam ibadah pun dia, dalam beramal pun dia akan berikan amal ibadah yang baik. Perbaiki sholatnya, perbaiki bacaan Qurannya, perbaiki ibadah-ibadah yang lain, sedekahnya. Jadi kaidah yang kedua, baik dan tidaknya seseorang itu diukur dari ibadahnya, dan itu buah dari keimanan. Dan yang ketiga adalah akan merembet kepada akhlak. Iman dan akidah yang baik, yang ditarbiyah dengan baik, itu pasti nanti akan menghasilkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu pasti. Maka ada materi akidah akhlak, karena akidah akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Para ulama akhlak menyebutkan iman itu berbanding lurus dengan akhlak seseorang. Iman itu berbanding lurus dengan akhlak seseorang. Artinya kalau iman itu naik, pasti akhlak itu juga akan naik. Kalau iman turun, nah itu akhlak juga akan turun. Karena akhlak dalam Islam itu landasannya di mana? Beda dengan moral, berbeda dengan karakter, mungkin ya berbeda dengan nilai-nilai, mungkin ya dalam definisi literatur dalam kamus Indonesia. Tapi akhlak itu adalah sesuatu yang harus dilandasi dengan keimanan. Sebagai contohnya adalah akhlak yang paling mulia itu adalah akhlak malu misalnya. Seorang malu untuk membuka auratnya. Malu tampak auratnya di hadapan laki-laki asing. Jadi malunya karena apa? Malunya karena iman. Kenapa? Ini adalah perintah Allah. Laki-laki menampakkan aurat kepada laki-laki itu dosa, melanggar aturan Allah. Jadi malu ini malu yang berpahala. Ini akhlak yang baik. Malu itu adalah akhlak yang baik. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik.
Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali akan mendatangkan kebaikan. Malu itu pasti baik. Dan itu kalau dalam Islam akhlak itu pun landasannya adalah iman. Maka semakin kuat imannya, akhlaknya semakin baik. Itu sudah pasti. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi dia merasa diawasi Allah, berarti kan karena meyakin dengan adanya Allah, yakin Allah mengawasi. Semakin malu dia. Jangankan dia akan buka jilbabnya, buka gamisnya, tampak sedikit saja lengannya tersingkap gitu, itu sudah malu. Semakin tinggi lagi, semakin dalam lagi imannya kepada Allah, bahwa Allah itu Maha As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat, Maha Al-Muhit, yang meliputi segala sesuatu, Asy-Syahid yang menyaksikan, Ar-Raqib yang selalu mengintai. Semakin tinggi keimanannya, akan semakin dia hati-hati sekali dalamnya, malu kepada Allah Subhanahu. Contoh malu yang lain, malu meninggalkan kewajiban. Jadi mana kuat sholat, malu kepada Allah. Allahul Alim, Allah Maha Tahu. Allahul Hafidh, Allah yang akan menjaga semua amal perbuatan hamba. Allahul Hasib, Allah yang akan menghitung. Allahu Sari'ul Hisab, Allah cepat perhitungannya. Dengan keyakinan itu kepada Allah, keimanan dia kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, membuat dia ibadahnya akan semakin tertib. Uyo alki cuma sholat telat. Dia malu kepada Allah dalam meninggalkan perintah-perintah Allah, utamanya yang wajib. Malu dalam melanggar larangan-larangan Allah. Orang imannya kuat kok mencuri, ketika dia merasa tidak diawasi oleh Allah, merasa bahwa kezalimannya tidak akan dibalas oleh Allah, malu untuk berbuat zalim kepada orang lain, karena nanti di akhirat nanti sebelum dia melintasi sirat untuk masuk ke dalam surga, dia harus menyelesaikan kezaliman sesama manusia. Kalau perlu pukul, ganti dipukul dulu. Kalau perlu cubit, ganti cubit dulu. Tendang, ganti tendang dulu. Jangankan manusia, hewan saja itu yang taruh sampai tanduknya patah, itu besok di sana juga dibalas. Apalagi manusia. Dia malu kepada Allah Subhanahu. Keimanan seseorang semakin tinggi, maka akhlaknya juga semakin tinggi. Contoh yang lain adalah akhlak kejujuran. Semakin tinggi keimanan seseorang yang ditarbiyah dengan baik, maka akan menghasilkan pula akhlak yang baik. Contohnya adalah jujur. Tapi jujurnya ini bukan seperti jujurnya tadi sebut, karena niatannya hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang jujur, supaya temannya banyak. Jujur dalam dagang supaya nanti dagangnya laris. Jujur dalam berkawan supaya temannya lebih banyak. Jujur bukan hanya itu saja, tujuan-tujuan duniawi saja. Yang terkadang dia meyakini ya sosok goro sithik ora apa-apa. Atau kalau tidak tampak, tidak diketahui orang banyak, dia juga terkadang bohong. Tapi jujur di sini landasannya adalah keimanan kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr." Hendaknya kalian itu berkata jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan itu juga akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Oh, berarti jujur itu ibadah. Kenapa dia jujur? Karena Allah mendengar. Karena Allah itu teliti. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam Islam itu landasannya iman. Selalunya Allah. Yang kedua kenapa? Karena ini perintah Rasulullah. Jadi saya berkata jujur ini karena dilihat Allah. Yang kedua karena ini perintah Rasulullah. Berarti landasannya iman. Ya. Bukan hanya pengen tadi dianggap sebagai orang yang jujur. Berlaku orang jujur orang dikontrol. Kalau orang kafir seperti itu,
Orang kafir itu dalam dagang jujur, kenapa? Karena biar dia ada kepercayaan, itu saja. Apakah dia karena takut kepada Allah? Nah, mereka percaya Allah aja tidak. Mengakui Allah aja tidak. Bukan jujur yang seperti itu, tapi jujur yang dilandasi itu karena keimanan. Ketika seorang berbagi, itu berbagi itu karena itu perintah Allah. Karena itu adalah perintah Rasulullah. Tahabu. Saling kasih hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Berbagi kepada orang yang kurang mampu, namanya sedekah. Itu adalah perintah Allah. Intuqridullah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Kalau Anda berikan titipan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya untuk kalian dan Allah berikan ampunan. Ini adalah perintah. Maka dalam memberi, dalam berderma itu karena Allah. Memberinya karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena pengen dipuji, bukan pengen dianggap sebagai orang dermawan, bukan supaya ingin mendapatkan yang lebih besar lagi. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu kasih orang karena dengan niatan pengen mengharapkan yang lebih besar darinya, dan bukan yang lain. Ada orang yang dikasih malah marah-marah, dia akan tetap kasih. Ada orang yang diberi itu malah ngomel-ngomel, dia akan tetap kasih karena dia memberi itu adalah perintah. Dia memberi bukan karena hawa nafsu. Ini akhlak yang baik, sifat yang dermawan, sifat pemurah, tapi landasannya itu adalah iman. Itu akhlak dalam Islam itu seperti itu. Rasulullah itu tetap memberi meskipun orang itu mencela dengan mulutnya. Ada orang yang buta, lisannya selalu mencela Rasulullah SAW, tapi beliau tetap suapi setiap hari sampai beliau. Ada orang yang selalu meludahi beliau, mencela beliau ketika beliau berjalan ke Ka'bah. Ketika sakit, beliau adalah orang yang pertama kali berjenguk. Karena itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Maka memberi bukan karena hawa nafsu. Kemudian misalnya kita berakhlak baik, contohnya adalah kita selalu memberikan aura yang positif kepada siapapun. Contohnya dengan senyum. Senyum itu sendiri adalah sedekah. Itu adalah ibadah. Itu adalah perintah. Ketika senyum, maka yang menjadi motivasi pertama itu dengan saudaranya kepada dia itulah adalah karena itu adalah ibadah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Aku senyum kok malah kamu cemberut. Jadi tetap senyum aja. Nanti kan lama-lama dia senyum juga. Ketemu nih, aku itu dino guyu loh, bagi malah ngono terus ya. Karena ini perintah. Itu perintah. Lakukan itu karena perintah, lakukan itu karena keimanan. Itu adalah iman. Tapi kalau bukan, aja kita tak kasih senyum malah titeno besok tak walas tuh. Gitu. Orang memberi bukan karena perintah, bukan karena Allah, dikai malah ngomel-ngomel, titeno besok rata begini. Orang diajak untuk baik-baik malah dia berkata yang tidak baik, titeno itu tak jarang itu campur bilang yang karepmu. Seperti itu akhirnya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah mengajak kepada siapapun yang baik kepada beliau dan siapapun, karena itu adalah perintah. Maka Rasulullah adalah orang yang akhlak yang paling baik. Akhlak yang paling baik itu landasannya adalah karena percaya, keimanannya dia kepada Allah Subhanahu, bahwa apa yang setiap beliau lakukan itu pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita urai satu persatu, akhlak dalam Islam itu dua, ada sifat wara, ada sifat ifah, ada sifat sabar, ada sifat. Jadi orang bersabar ini karena apa? Orang bersabar ada yang karena Allah, ada yang bukan karena Allah.
Ada sifat warok. Warok itu menjaga diri dari hal yang dilarang, haram. Berhati-hati dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia yakin, semakin dia itu percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menjaga diri. Dan begitu sudah banyak. Nah, jadi barometer seseorang itu baik dan tidak, yang pertama diukur tadi dari keimanannya. Dia terus tingkatkan imannya dia kepada Allah. Yang kedua, keimanan yang kuat itu akan mengantarkan seseorang kepada ibadah yang baik dan ibadah yang terbaik. Dan itu menjadi barometer kedua kebaikan seseorang. Dan yang ketiga, keimanan yang baik, ibadah yang baik, interaksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala pastinya akan melahirkan akhlak yang baik pula. Itu sudah pakai seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau dibalik orang yang punya akhlak atau moral yang baik, nilai-nilai yang baik, belum tentu dia ibadahnya baik, belum tentu dia imannya baik. Orang yang amal ibadahnya baik secara zahirnya, belum tentu nanti imannya baik. Seperti orang munafik itu. Ada dulu orang Khawarij itu, mereka sampai mencela sholatnya para sahabat, mencela puasanya para sahabat, karena merasa mereka lebih sergap, lebih bagus sholat dan puasanya. Tapi kata Rasulullah, yang rukuna minad-din, mereka lepas dari agama, keluar dari agama, kama yang ruku seperti melepasnya apa itu ar-ramiyatu minas, kama yang ruku sahmu minar ramiyah, seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Ini praktek atau bentuk atau contoh orang yang ibadahnya itu bagus tapi keimanannya rusak. Yang fokus utama kita ini adalah memperbaiki iman kita sambil memperbaiki ibadah kita. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Hari ketika apa yang ada di dalam dada ini semuanya akan diungkap. Kalau di dunia ini kita hanya bisa menghukumi manusia dengan yang zahir saja, yang tampak saja. Dia tampaknya baik ya dia baik. Tidak boleh orang baik kok kita anggap tidak baik, tidak boleh. Orang yang tampaknya Islam ya kita anggap Islam. Orang yang baik ya kita anggap baik. Tapi di akhirat itu nanti yang menjadi pokok penilaian utama itu adalah batinnya. Jadi ketika tublas sarair, batin seseorang, apa yang ada dalam hati dada seseorang itu semua dikeluarkan, ditampakkan. Wa khussila ma fis sudur. Ya. Sampai itu selesai. Ada orang yang mengatakan orang sholat ya orang pokok. Sementing dadi wong apik. Orang sholat itu orang apik. Orang yang nggak sholat itu ya sudah pasti tidak baik. Ada juga yang mengatakan saya butuh orang Islam, tapi apik, malah lebih apik tinimbang orang Islam. Itu salah kaprah lagi. Karena dia menilai kebaikan baik dan tidaknya itu dia dengan cara yang tidak benar tadi. Kebaikan seseorang itu yang paling utama diukur dari keimanan. Coba kita bayangkan, ibu mau nggak itu punya anak tidak mengakui ibu sebagai ibunya? Dia anak aku diakoni anakku. Allah itu menciptakan kita sebagai ibu, tapi dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sudah begitu Allah sudah berikan bukti-bukti nyata. Allah mengutus Rasulnya, tetap saja tidak mengakui putusan Allah sebagai Rasulnya. Allah sudah turunkan kitabnya, jelaskan dari A sampai Z yang benar itu, tetap saja tidak mau beriman. Itu kan sebuah kesalahan yang besar sekali. Mana baiknya orang seperti itu? Gak ada baiknya sama sekali. Maka kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Maka jika dibandingkan dengan amal kebaikan mereka, seluruh isi dunia dia kebaikan diambil sendiri, tapi dia itu tetap mengingkari Allah, Rasulnya dan kitabnya, itu sudah cukup untuk dia masuk ke dalam neraka.
Karena kesalahan besar dia itu sebenarnya. Ada orang itu yang sangat sensitif. Dia itu hati-hati sekali kalau bicara. Jangan sampai nanti membuat orang tersinggung. Tapi hari-harinya dia selalu menyinggung agama Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi hati-hati sekali dia. Kalau sampai nanti menyakiti tetangga. Tapi dia lupa. Allah perintah sholat dia nggak mau sholat. Allah perintah tutup aurat dia nggak mau tutup aurat. Hari-harinya diisi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kembali ya. Maka orang-orang yang beriman berbaik itu yang soleh-solehah ini harus tetap yakin, harus tetap istiqamah, harus tetap dalam kemantapan bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita ini orang yang baik. Itu dulu. Yang kedua adalah ibadah kita. Kemudian sambil memperbaiki interaksi kita kepada manusia. Terkadang ada muslim-muslimah itu yang pesimis hidup di masyarakat. Karena masyarakat itu masyarakat yang nggak baik. Karena dia masyarakat yang nggak baik, dia sholat di sana dianggap sebagai orang yang nggak baik. Dia terbawa dengan omongan sana sini, dianggap sebagai orang yang nggak baik. Padahal dia itu adalah seorang yang mentauhidkan Allah, punya keimanan kepada Allah. Dianggap nggak baik itu karena tidak setuju dengan kemaksiatan yang benar. Rasulullah itu adalah orang yang terbaik di Mekah. Tapi beliau juga harus terusir dari Mekah karena akidahnya, karena keyakinannya. Itu tidak mengurangi kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi kalau kebaikan diukur itu dari sosialnya, dari apanya, itu mungkin yang terbaik itu adalah Abu Jahal ketika itu. Karena Abu Jahal adalah orang yang paling diterima di Mekah. Abu Lahab, Abu Sufyan ketika itu adalah orang yang paling diterima di Mekah. Sedangkan Rasulullah SAW orang terbaik, terbaik keimanannya, terbaik ibadahnya, terbaik akhlaknya, harus terusir dari Mekah Al-Mukarramah. Maka barometer seseorang itu baik dan tidak itu bukan masyarakat. Barometer sesungguhnya orang baik dan tidak itu adalah Al-Qur'anul Karim, qaulul haq, kata benar. Dan itu mewakili firman Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah diberi bimbingan kepada kita semuanya untuk bisa mentarbiyah iman kita, menaikkan iman kita, karena dengan keimanan itu akan bisa memperbaiki amal ibadah kita. Dengan keimanan kita itu juga akan bisa memperbaiki akhlak dan tingkah laku kita, dalam kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Berkata ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita cukupkan. Sebelum kita tutup dulu aja dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.